analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasanya disebut dengan R. Dan dengan koefisien korelasi ini, kita dapat mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y apakah bersifat positif atau negatif. Langsung saja ke contoh. Di sini sudah kami siapkan contoh, yaitu motivasi dosen dan keinginan mahasiswa. Untuk uji korelasinya, kita kopikan variabel ini seperti biasa. Kemudian kita pastekan ke SPSS. Selanjutnya kita buka Word tadi, kemudian ke dasar pengambilan keputusan. Jika signifikasi kurang dari 0,05, maka berkolerasi ataupun ada hubungan. Dan jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Kemudian mari kita lihat hasil dari nilai signifikansi yang dari uji analisis korelasi yang ada di SPSS. Kemudian perhatikan baris kedua signifikansi to Thailand ataupun yang di bawahnya di baris kelima. Untuk motivasi dosen yaitu 0,001. Untuk keinginan mahasiswa yaitu 0,001. Dari sini kita bisa lihat kedua variabel memiliki hubungan atau bisa kita katakan berkorelasi. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa persen korelasi ataupun nilai korelasi untuk variabel motivasi dosen adalah 0,872 dan persen korelasi dari keinginan mahasiswa yaitu 0,82 dan hubungan dari kedua variabel ini adalah positif. Kemudian kita cek kepedoman terhadap hubungan 0,872 berada di nilai persen korelasi, 0,871 berada di nilai persen korelasi, 0,81 sampai dengan 1,00 yaitu korelasi sempurna. Jadi kesimpulannya adalah variabel X dan variabel Y memiliki korelasi dan derajat hubungan yaitu korelasi sempurna. Dan bentuk hubungannya positif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian uji analisis regresi linear sederhana. Uji analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kita pengen tahu apakah ada pengaruh dan untuk menguji ini kita memerlukan syarat uji regresi linear sederhana. Yaitu yang pertama, ikon-ikon yang kita miliki harus valid dan reliable suatu item. Kemudian, normal dan linear. Jadi, untuk syarat ini wajib terpenuhi kalau kalian ingin menguji regresi linear sederhana. Kemudian, ada dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam ujian regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,5. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,5, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi 0,5 besar dari 0,5, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi kita langsung ke contohnya. Baik, di sini sudah ada contoh yang sudah dibikin sebelumnya, yaitu tentang motivasi dosen dan keinginan mahasiswa. Kemudian buka SPSS di data view, kemudian klik variable view,
ganti namanya menjadi tabel pertama X dan tabel kedua Y, kemudian ganti tipenya ke numerik. Dan tabel kedua pun seperti itu. Kemudian bikin nama di labelnya, yaitu tabel pertama motivasi dosen dan tabel kedua keinginan mahasiswa. Kemudian aliknya ganti ke center measure-nya ganti ke scale. Kemudian klik data view dan klik analisis, pilih regression dan pilih linear, pindahkan motivasi dosen ke independen dan keinginan mahasiswa ke dependen. Kemudian akan keluar data seperti ini. Data inilah yang akan kita baca bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian buka Word kembali. Setelah muncul data seperti tadi, kalian lihat di tabel ANOVA, perhatikan di pojok kanan, itu ada F dan signifikasi. Jika nilai signifikasi kalian kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika lebih dari 0,5, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, bisa dilihat di sini, nilai signifikasinya adalah 0,001. Nah, otomatis variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dengan begini, kita tinggal menuliskan kesimpulan akhirnya saja, yaitu dari output tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung 25,507 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi dosen atau dengan kata lain adalah dipengaruhi variabel motivasi dosen X terhadap variabel keinginan mahasiswa Y. Setelah kita tahu adanya pengaruh tersebut, kemudian muncullah pertanyaan, seberapa kuat variabel X terhadap variabel Y itu bisa dipresentasikan? Jawabannya bisa. Untuk data ini kita kembalikan ke hasil regresi di SPSS dan lihat ke arah model summary. Nah, di model summary inilah kita bisa tahu seberapa kuat variabel D terhadap variabel Y. Di sini R-nya adalah 0,872, sedangkan T skornya adalah 0,761. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa variabel motivasi dosen memiliki pengaruh terhadap keinginan mahasiswa, yaitu sebesar 76,1%. Nah, dapat 76,1% dari mana? Yaitu dari R square. Kesimpulannya, yaitu besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,872 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square yaitu sebesar 0,761 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau keinginan mahasiswa terhadap variabel terikat atau motivasi dosen adalah sebesar 76,1%.